Apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian? Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali di dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing, hingga kita boleh bertemu dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang yang rindu untuk boleh merasakan saat-saat seperti ini, mendengarkan firman Tuhan, namun tidak memiliki kesempatan yang sama seperti kita. Dan kita memiliki kesempatan itu. Itulah yang menjadi dasar kita untuk kita boleh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, khususnya pada saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita rindu untuk dibangkitkan, untuk disemangati iman dan percaya kita. Semakin kita dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali, rasanya kita ingin semakin disemangati setiap saat, sehingga penantian kita, sehingga saat-saat di mana kita menantikan kedatangan juru selamat kita yang akan membawa kita untuk tinggal bersama dengan Dia, tetap terjaga dengan baik. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada saat yang berbahagia ini, ada satu pelajaran yang kita boleh dapatkan dari firman Tuhan, yang boleh membawa hidup kita untuk lebih semangat, untuk lebih yakin, untuk lebih percaya kepada pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Bahwa Dia, Allah kita yang penuh kuasa itu, punya kuasa yang cukup besar, yang dapat dan mampu untuk menolong kita melewati perjalanan-perjalanan kehidupan kita yang sangat rumit, ibarat sebuah tembok yang sangat besar yang ada di hadapan kita. Namun Tuhan dapat menolong kita untuk melewati dan melaluinya. Berbicara masalah tembok, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mengenal ada paling sedikit 2 tembok yang sangat terkenal yang pernah ada dicatatkan dalam sejarah dunia. Yang pertama itu adalah tembok raksasa di Cina. Ya. Kemudian ada yang lain, yaitu tembok Berlin, ya, yang ada di Jerman. Kedua tembok ini sangat fenomenal oleh karena kedua tembok ini memiliki sejarah yang luar biasa. Dan tembok ini dibangun bukan tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Mereka punya alasan yang cukup kuat untuk mendirikan tembok-tembok yang besar dan megah serta kokoh ini. Tidak dapat dihancurkan dengan hal-hal yang biasa. Namun, ada satu pelajaran yang dapat kita lihat dari kedua cerita itu. Khususnya saya mau berbicara tentang tembok Berlin yang ada di Jerman. Saudara-saudara, sekilas kalau kita membaca di dalam sejarah bahwa tembok itu dibangun, ya, tembok itu dibangun menjadi satu sarana untuk menjaga komunitas penduduk di Berlin Timur supaya mereka tidak pergi ke Berlin Barat untuk hijrah, untuk berpindah tempat, oleh karena mereka memiliki paham yang berbeda. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya mereka adalah bahwa mereka memiliki perbedaan paham yang sangat mencolok, sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat harus diperhatikan. Apa hal yang menjadi perhatian yang sangat penting pada masa itu ketika tembok itu dibangun dengan begitu kokohnya oleh pemerintahan di Berlin Timur, di negara Jerman pada saat itu? Jadi mereka memiliki paham yang sangat berbeda, sehingga kota Berlin Timur membentengi kota mereka, membentengi masyarakat mereka, supaya mereka tidak berpindah ke Berlin Barat, karena itu akan mempengaruhi sistem kehidupan mereka yang ada di kota Berlin Timur pada saat itu. Namun saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu bukanlah kerinduan dari masyarakat yang ada di sana. Itu adalah kerinduan dari pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin yang ada di kota pada waktu itu, di kota Berlin Timur. Mereka membangun satu tembok untuk memisahkan sebagai lambang permusuhan, karena mereka tidak mau ada persahabatan, ada pergaulan, ada komunikasi yang terjadi antara masyarakat di Berlin Timur dan juga di Berlin Barat.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kota Berlin Timur membangun satu tembok sebagai lambang permusuhan, namun sesungguhnya di banyak peristiwa yang terjadi di dunia ini, ketika sebuah kerajaan dan negara membangun sebuah tembok, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keutuhan dari kerajaan atau bangsa itu sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini, saya mau memberitahukan kepada kita bahwa ketika tembok Berlin itu berdiri dengan megahnya, berdiri dengan kokohnya, di setiap sudut tembok itu ada pos-pos penjagaan militer untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat mereka yang akan berpindah dari Berlin Timur ke Berlin Barat. Dengan pengawalan yang begitu ketat, dengan tembok pondasi yang sangat kuat, maka mustahil untuk tembok itu dapat dirubuhkan. Namun, apa yang terjadi? Sejarah mencatat tahun 1989 tembok itu rubuh. Bagaimana mungkin bisa? Iya, ternyata saudara-saudara, masyarakat yang ada di balik tembok Berlin itu, di Berlin Timur, dan masyarakat yang ada tinggal di sebelah tembok Berlin Barat itu, mereka dengan usaha mereka sendiri mulai menghancurkan dengan palu, dengan alat-alat sederhana lainnya. Tembok itu mengikisnya pelan-pelan, mengikisnya secara perlahan-lahan dari kedua belah sisi, hingga pada akhirnya tahun 1989 tembok itu pun rubuh, tembok itu hancur. Maka melihat peristiwa itu, pemerintah Jerman pada saat itu memutuskan untuk menghancurkan tembok pemisah yang menjadi lambang permusuhan antara sesama saudara di dalam kehidupan mereka, warga negara Jerman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tembok pemisah itu dihancurkan, tembok pemisah itu dirubuhkan, dan mereka sebagai sesama saudara boleh kembali bersama-sama, hidup rukun satu dengan yang lain di dalam pemerintahan negara Jerman pada saat itu hingga pada saat ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu cerita di dalam Alkitab yang juga berhubungan dengan tembok, yaitu ketika saat perintah datang kepada Joshua. Ketika mereka datang, Joshua membawa bangsa Israel di bawah kepemimpinannya. Ketika mereka akan melewati kota Jericho, kota itu dikawal dengan begitu ketat. Kota itu dijaga dengan begitu ketat. Kota itu dikelilingi sebuah tembok yang sangat kokoh sekali. Tembok yang sangat besar sekali, yang tidak mungkin akan bisa dihancurkan dengan tenaga-tenaga manusia yang biasa. Tembok itu dibangun sengaja untuk menjaga kenyamanan dari kerajaan Jericho pada waktu itu. Itu sebabnya kerajaan-kerajaan pada masa lalu, mereka membangun kerajaannya, kuat tidaknya kerajaan mereka tergantung kuat tidaknya tembok yang mereka bangun. Kota Jericho adalah satu kota yang membangun temboknya dengan begitu kuat, menunjukkan bahwa mereka adalah kerajaan atau bangsa yang kuat. Saudaraku, ketika bangsa Israel mendekati kota Jericho, orang Jericho mengetahui bahwa bangsa ini sudah mulai mendekat. Lalu mereka menutup pintu kota Jericho itu, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa keluar masuk. Namun Tuhan datang melalui malaikatnya kepada Joshua. Joshua, ketahuilah bahwa aku akan menyerahkan kota ini, kota Jericho ini, ke dalam tanganmu. Rajanya serta prajurit-prajuritnya yang tangguh, semuanya akan kuserahkan ke dalam tanganmu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin? Lalu Joshua mulai memikirkan bagaimana strateginya, ya, secara kemiliteran untuk menghancurkan tembok yang begitu besar, yang dibangun dengan begitu kokoh untuk dirubuhkan agar mereka bisa masuk ke dalam. Sebagai manusia, sebagai prajurit perang, mereka memikirkan bagaimana caranya. Namun Tuhan katakan tidak perlu.
Karena saya punya rencana sendiri. Saya punya strategi sendiri. Bagaimana untuk menghancurkan tembok Jericho yang besar itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Joshua? Apa yang Tuhan perintahkan kepada Joshua adalah di luar pemikiran Joshua. Mungkin jika kita hidup pada masa itu, mungkin ketika Tuhan berfirman, memberitahukan strateginya, mungkin kita bisa tertawa di dalam hati. Seperti ketika malaikat itu berbicara kepada Abraham, bahwa mereka akan memiliki anak, memiliki keturunan. Sarai, dia tertawa kecil di dalam hatinya, menunjukkan seolah-olah apa mungkin. Jadi ketika malaikat itu mengatakan kepada Joshua, bahwa Tuhan akan menyerahkan kota itu dengan merubuhkan tembok itu dengan cara Tuhan. Mungkin jika kita hidup pada masa itu, kita juga akan tertawa kecil. Mengapa saudara-saudara? Strateginya itu sangat menjadi sebuah lelucon yang kecil di dalam diri kita. Bagaimana strateginya? Tuhan mengatakan, Joshua, untuk merubuhkan tembok itu, tembok yang besar itu, tembok yang gagah itu, tembok yang sangat kuat itu, engkau cukup berjalan mengelilingi tembok itu, kota itu, 1 kali 1 hari. Itu kamu lakukan selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, engkau akan mengelilingi tembok itu sebanyak 7 kali. Saudara-saudaraku, bagaimana mungkin hanya dengan berjalan-jalan, berkeliling, maka tembok yang terbuat dari batu-batu yang sangat besar itu akan rubuh? Bagaimana mungkin bisa terjadi? Inilah yang saya katakan, bisa jadi jika kita hidup pada masa itu, kita akan tertawa dalam hati kita. Bagaimana mungkin hanya dengan berjalan-jalan, maka tembok yang besar itu akan dirubuhkan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau menunjukkan bahwa kepercayaan kita, ketaatan kita, keyakinan kita kepada perintah dan firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan, menjadi satu dasar untuk Tuhan tetap melanjutkan kuasanya dalam kehidupan kita. Jadi ketika Joshua mendengar perintah itu, maka dia mulai berkata kepada bangsa itu, kepada prajurit-prajurit perang itu, kepada para imam. Dia mengatakan, saudara-saudaraku, para imam, angkatlah tabut perjanjian, berjalanlah di depan, dan para serdadu-serdadu, prajurit-prajurit, berjalanlah di belakang para imam, dan seluruh bangsa itu, marilah kita berjalan bersama-sama. Kita akan mengelilingi tembok Jericho ini untuk hari ini 1 kali. Begitulah setiap hari ketika mereka bangun pagi-pagi, ketika matahari mulai menyingsing di ufuk timur, mereka mulai berkemas, mereka mengatur barisan dengan barisan yang sudah ditentukan, dengan sangat rapi, teratur, mereka mulai berjalan. Mereka mulai berjalan dan berjalan, mengelilingi kota Jericho itu yang dikelilingi oleh tembok yang sangat besar itu. Saudara-saudara, hari pertama mereka mengelilingi tembok itu. Puji Tuhan, tidak ada yang terjadi sesuatu apapun. Mungkin mereka ada yang mengatakan, ini apa yang kita kerjakan ini? Ya, ini kita ini sekarang ini mau ngerjakan apa ini? Apakah mungkin tembok itu bisa rubuh hanya dengan berjalan-jalan keliling? Hari kedua, ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, Joshua mengatakan, mari kita berjalan kembali. Kita mengelilingi kota Jericho yang dikelilingi dengan tembok yang sangat besar ini. Dengan tembok yang sangat megah ini. Lalu mereka mulai berjalan lagi. Keliling. Hari kedua, mereka mengelilingi kota Jericho itu, yang ditutupi dengan tembok yang sangat megah itu. Dan mereka dapat berhasil pada hari yang kedua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, mereka selalu melakukan kegiatan yang sama. Dengan formasi yang sama, imam di depan membawa tabut perjanjian.
Kemudian para prajurit-prajurit dan bangsa itu mengikutinya dari belakang. Dengan teratur mereka mengelilingi kota itu setiap hari, 1 kali 1 hari. Hingga pada hari yang ke-7, mereka pagi-pagi bangun, segera berkemas dan akan mengelilingi kota Jericho yang didirikan di atas tembok yang mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Lalu, saudara-saudara, yang saya mau katakan, ini juga mungkin bisa menurunkan semangat bangsa itu. Saudara-saudara tahu, bangsa Jericho, mereka mendirikan menara-menara penjaga di atas tembok itu. Dan mereka melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada masa itu. Ya, ketika mereka bangun pagi-pagi, mereka mengelilingi tembok itu. Ya, prajurit-prajurit Jericho itu, pahlawan-pahlawan yang tangguh itu, mereka melihat dari atas. Wah, ini orang-orang ini apa ini kerja-kerja mereka ini? Bangun pagi-pagi kelilingi tembok kami. Ya, bayangkan saudara-saudara, selama 6 hari pertama, ya, mereka itu diolok-olok oleh tentara-tentara Jericho. Mereka mengatakan, apa yang kalian kerjakan ini? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita berada pada posisi yang sama, bisa jadi kita akan merasa malu, ya, diolok orang. Betul ya? Oleh karena apa? Oleh karena kita sepertinya melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Kita berencana untuk meruntuhkan tembok, tapi yang kita lakukan hanya jalan-jalan keliling. Sehingga mereka diolok-olok oleh orang-orang pada waktu itu. Banyak yang mengejek mereka, banyak yang memaki-maki mereka, banyak yang mengolok-olok mereka. Oleh karena bangsa itu dilihat berkeliling-keliling tanpa tujuan setiap hari. Mereka ditertawakan, mereka disepelekan, mereka diremehkan, dan orang-orang di kota Jericho itu mengatakan dalam hatinya, aduh, memang orang-orang Israel ini sudah, ya, orang bilang sudah kurang selawe ini sepertinya ini. Seperti nggak punya kerjaan lagi nih orang-orang ini. Masa kerjanya hanya mau keliling setiap hari, tidak ada arti. Bagaimana mau merubuhkan tembok yang besar tapi pekerjaannya hanya berkeliling-keliling? Orang menganggap remeh, orang menganggap rendah, orang merendahkan mereka, orang menganggap mereka, memandang mereka dengan sebelah mata. Mereka menilai bahwa bangsa ini bangsa yang tidak punya kerjaan dengan melakukan berjalan setiap hari 1 kali mengelilingi tembok Jericho itu. Saudara-saudara, tapi saya mau katakan, sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi kita, di mata Tuhan bisa berguna. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Secara logika manusia, bagaimana mungkin tembok itu bisa roboh hanya dengan dikelilingi setiap hari 1 kali 1 hari, dan pada hari ke-7 7 kali? Ada apa dengan berjalan keliling? Tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa hal yang biasa-biasa saja Tuhan bisa gunakan menjadi luar biasa untuk menghancurkan sesuatu yang luar biasa menurut pandangan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika mereka berjalan hari lepas hari, mereka mendapatkan komentar-komentar yang tidak menyemangati, yang merendahkan mereka. Namun mereka tetap semangat. Pada hari ke-7, mereka mengelilingi tembok itu 7 kali. Ketika hari ke-7 mereka mengelilingi tembok itu 7 kali. Kita baca ayatnya di dalam kitab Josua. Kita baca ayatnya dalam kitab Josua pasal 6. Ayatnya yang ke-20. Pada hari yang ke-7, apa yang mereka lakukan? Ayat 20, kitab Josua pasal 6 mengatakan, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Saudaraku, apa yang dianggap rendah, apa yang dianggap tidak berguna oleh bangsa Jericho, apa yang dianggap dan dipandang sebelah mata oleh bangsa Jericho, Tuhan gunakan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk meruntuhkan tembok yang besar dan gagah itu.
tembok Jeriko yang besar itu, tembok Jeriko yang berdiri dengan kokoh itu runtuh hanya dengan sorak-sorai bangsa Israel, dengan cara dan strategi Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah engkau percaya kepada firman Tuhan? Joshua dan bangsa Israel, keberhasilannya di dalam meruntuhkan tembok itu adalah dia hanya percaya kepada firman Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan firmankan itu akan terjadi. Logika manusia, tidak mungkin tembok itu bisa rubuh hanya dengan berjalan berkeliling 1 hari 1 kali. Tidak akan pernah bisa. Tapi Tuhan mau tunjukkan bahwa hal yang biasa dan penurutan kepada firman Tuhan bisa merubuhkan tembok yang begitu besar yang di luar akal manusia. Apakah saudara-saudara punya tembok masalah yang besar dalam kehidupanmu? Apakah engkau punya tembok masalah yang menghalangi engkau untuk datang kepada Tuhan? Apakah engkau punya tembok masalah yang menghalangi hubunganmu dengan sesama? Dan apakah engkau memiliki tembok masalah yang menghalangi engkau untuk berkomunikasi, untuk menerima berkat-berkat Tuhan? Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan berfirman, tidak ada yang mustahil bagi dirinya. Jika engkau merasakan ada tembok yang besar menghalangi hidupmu, jika engkau merasakan ada tembok penghalang di dalam kehidupanmu, berupa masalah, berupa pergumulan, berupa tantangan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam jemaat, di dalam bergaulmu, di masyarakat. Jika tembok itu begitu besar dan engkau rasa sulit untuk merubuhkannya, datanglah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku rindu agar tembok masalah ini, tembok pergumulan ini, tembok beban ini bisa dihancurkan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan percayalah, Tuhan dapat gunakan engkau, Tuhan dapat gunakan saya, kita, orang yang biasa ini, untuk menghancurkan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Pelajarannya bagi kita pada saat ini adalah, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada firman-Nya, percayalah kepada janji-janjinya, bahwa Dia akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Jika kita taat, jika kita meninggikan Tuhan dengan mengangkat tabut sama seperti bangsa itu, mereka menjunjung tinggi tabut perjanjian yang melambangkan kehadiran Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga kita, dan berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sebesar apapun tembok masalah yang ada dalam kehidupanmu, dalam rumah tangga, di dalam jemaatmu, di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan hancurkan dengan begitu dahsyatnya, dan Dia akan gunakan engkau menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu ketika kita mendengarkan pekabaran ini, kita akan semakin percaya kepada firman Tuhan. Kita akan semakin diyakinkan kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Ada banyak cerita dalam Alkitab yang boleh menambah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada firman Tuhan, bahwa tidak ada satupun alasan yang terkecil dalam hidup kita untuk meragukan dan tidak percaya kepada firman Tuhan. Percayalah kepadanya, percaya kepada firman-Nya, hadirkan Dia dalam kehidupanmu setiap hari, dan rasakan kuasanya. Engkau dan saya, Tuhan akan gunakan dengan begitu ajaib untuk menghancurkan tembok-tembok masalah di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Inilah yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong saudara dan saya untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Untuk mengakhiri akan renungan kita pada saat ini, saya rindu untuk kita sama-sama menundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan keajaiban, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan nasihat firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami, yang sanggup menggunakan kami manusia yang biasa ini menjadi luar biasa di dalam kuasa-Mu, untuk melewati pergumulan, tembok-tembok masalah, tembok-tembok pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan,
Ajar kami untuk kami senantiasa percaya kepadamu. Ajar kami agar kami hanya kepadamu saja berserah dengan sungguh-sungguh setiap hari, percaya kepada firman-Mu, sehingga hidup kami akan diperbaharui hari lepas hari. Izinkan kami melihat Engkau bekerja melalui diri kami untuk merubuhkan tembok-tembok di dalam kehidupan kami, berupa masalah, pergumulan, pencobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami setiap hari. Diberkatilah umat-umat-Mu yang mendengarkan pekabaran ini. Diberkatilah mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kehidupan pribadi mereka. Diberkatilah senantiasa Bapa, karena doa ini kami persembahkan kepadamu di dalam satu nama yang indah,